Dia sekarang umurnya 36 tahun ya. 36. Dia masih punya hidup yang panjang, punya masa depan yang baik semestinya. Tapi hari ini anak-anaknya itu masa depannya dibunuh oleh ayahnya. Anak, kita pernah muda, saya pernah usia 36 tahun. Itu adalah proses di mana saya harus mempertimbangkan nasib saya, mempertimbangkan hidup saya ke depan saya mau ngapain, dan karena itulah saya berjuang untuk menjadi orang, menjadi manusia dengan M besar. Anda juga gitu. Mungkin para penonton itu pun juga begitu, menjadi manusia yang punya etos, punya elan kerja, ingin menjadi manusia yang bisa dipercaya, punya kegigihan untuk mencapai sesuatu. Semua orang yang bertumbuh normal punya semangat seperti itu, kegigihan, ingin mendapatkan legitimasi, pengakuan bahwa gue orang bener nih, gue berkemampuan di bidangnya. Karena hasil kerja saya sendiri. Karena berjuang itu untuk menunjukkan eksistensi diri. Semua yang saya omongkan ini hari ini tidak dimiliki oleh Kaisang, oleh Gibran, karena semua disiapkan dengan cara akal-akalan oleh ayahnya. Lu masa ada anak 2 hari pegang kartu anggota, hari ketiga ketua umum? Ini dalam logika wong lumrah hal yang mustahil. Nah, lalu merekayasa Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk memberangkatkan anaknya jadi calon wakil presiden. Emang itu dirubah untuk keberangkatan anak umur 36 tahun yang lainnya? Enggak, itu berangkat hanya untuk anak Jokowi. Betapa jahatnya seorang ayah membunuh masa depan anak-anaknya, membunuh elan dan etos kegigihan seorang anak yang sedang berjuang membangun eksistensi dirinya. Jahat. Jahat. Artinya bahkan mungkin 5 tahun lagi misalnya ketika Kaisang mungkin berprestasi atau Gibran mungkin mencapai apa, itu orang nggak akan bisa melihat itu sebagai hasil perjuangannya dia sendiri tadi. Semata-mata Sudah dirampas oleh bapaknya ruang untuk. Orang itu sudah krisis kepercayaan pada 2 anak itu. Dirontokkan hari ini orang untuk trust. Kamu tahu ya, orang hidup ini, kita hidup ini, tugas kita itu cuma sederhana loh, merawat dan menjaga kepercayaan orang. Tugasnya dia merawat sebagai manusia yang bisa dipercaya. Di sektor apapun, tidak hanya seni. Kamu bisa berprestasi seperti hari ini, punya podcast seperti ini, tentu saja karena kamu masih dipercaya kawan-kawanmu, dipercaya orang lain. Loh, sampai saya mau situ wawancarai karena saya percaya sama situ, trust. Ya tak? Tapi kalau situ sejenis petualang, mana mungkin saya mau percaya, orang lain akan percaya? Enggak. Ini prinsip dasar di dalam hidup. Pak Harto yang sudah 32 tahun berkuasa gugur, bruk. Karena apa? Ini yang pidato habis 10 waktu itu. Karena kepercayaannya sudah hilang, orang tidak percaya lagi. Kalau dia masih dipercaya, orang akan mempertahankan. Menteri-menterinya tidak kabur waktu itu. Ya toh? Trust, kepercayaan. Tugas hidup kita sederhana, merawat dan menjaga kepercayaan orang kepada diri kita. Kamu undang ke sini karena situ masih percaya sama cangkemku. Ya, kalau cangkemku ini pembual, petualang, mana mungkin saya jadi narsum podcast gini. Cetra-cetra dibayar apa ora kok asu. Dan itu rasanya salah satu sudut pandang yang jarang sekali dilihat. Karena kemudian yang muncul kemudian kan privilege itu sebagai sebuah kemewahan.
privilege itu sebagai sesuatu yang diinginkan, Pak, ternyata kan justru akan merusak sendiri. Ya privilege kan dalam konteks politik itu kan ada batasan. Itu tidak sesuatu yang abadi. Ya kita per 5 tahun kok. Kekuasaan itu tidak abadi. Yang jauh lebih penting itu trust tadi itu, menjadi orang yang bisa dipercaya. Selesai berkuasa, ya sudah tetap menjadi orang yang bisa penuh percaya diri sebagai bagian dari kehidupan ini karena berbuat baik. Itu saja. Mungkin orang-orang yang beragama mengatakan itulah pembelajaran inti dari agama. Ya toh? Kita disekolahkan tinggi-tinggi juga itu, menjadi orang yang dipercaya. Lalu jangan menyangka kalau sudah prestasi akademiknya, IP-nya di atas 4, gelarnya tinggi-tinggi, lalu secara moral tetap benar. Ya enggak, belum tentu. Sandaran hidup kita tadi moralitas. Soal trust tadi kan juga soal kepantasan, kepatutan, moral, sandaran utama di dalam kita berkehidupan ini. Gitu. Ada satu yang saya itu paling melihat apa istilahnya keberaniannya Jokowi itu ketika melakukan berbagai macam hal tadi itu dibandingkan dengan misalnya Pak Harto. Pak Harto anaknya nggak ada yang dilibatkan di kegiatan publik sebagai politisi. Saya ingat bahkan ketika ngangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial waktu itu juga rasanya Pak Harto juga masih agak malu-malu. Tapi kan Mbak Tutut sendiri bukan sebagai. Nah, padahal Jokowi ini anaknya 2 dimasukkan di politik, menantunya juga politik. Kira-kira masa depan karir politik dalam tanda petik politik dinasti seperti apa yang diharapkan akan terbangun dengan? Ya, itulah yang membedakan daripada diri saya dengan orang yang mewarisi daripada sikap-sikap saya itu, ya. Soalnya saya ketika ditegur daripada ulama, ditegur para sivitas akademika, ditegur daripada rakyat, saya masih punya malu. Maka saya ikhlas mengundurkan diri. Tapi pewaris saya ini benar-benar tidak punya rasa malu. Bablas ngegeh ngaulowaton. Ya lu digebuk.